Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Yesus, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar, dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang yang terberkati pasti selalu tersakiti. Itulah yang dapat kita maknai dari perayaan Maria hati tak bernoda atau hati berduka cita Bunda Maria. Memang peringatan hari ini beda-beda tipis dengan Maria tanpa noda. Kalau Maria tanpa noda itu kita rayakan pada 8 Desember. Kalau hari ini kita merayakan hati tak bernoda Maria. Atau coba lihat baik-baik. Oke. Bagaimana membedakan antara Maria Immaculata dan hati tak bernoda Maria? Hah? Nah, beda. Kalau sama, berarti tidak perlu kita peringatin. Karena beda, kita rayakin berbeda. Memang ini saya bilang tadi, beda tipis kalau tidak orang betul-betul duduk diam, merenung dan memaknai. Karena Maria tanpa noda itu lebih menunjuk pada keperawanan Maria yang tidak disentuh oleh hubungan dengan laki-laki. Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi sedikitnya lebih ke arah biologis juga ada. Spiritual juga ada karena Roh Kudus yang mengandungi. Tapi kalau hati tak bernoda Maria itu lebih pada kondisi hati manusiawi dari seorang Maria sebagai seorang ibu. Jadi itu kondisi hati yang masih bisa disakiti walaupun tak bernoda, kan? Mungkin di sini kita bisa memahami kenapa Bunda Maria itu dibombardir dengan banyak perasaan dan persoalan, tapi tampaknya enjoy saja. Nah, itulah kekuatan hati tak bernoda membuat Maria
bisa menampung semua perkara di hati dan bisa menyelesaikan persoalan itu dengan kekuatan hati. Nah, itulah yang membedakan hati Maria dan hati kita. Maria punya hati tak bernoda, kita punya hati yang ternoda. Memang masuk akal, kenapa? Kita lahir dari perasaan seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan itu kan masih terkontaminasi dengan perasaan manusia. Mungkin perasaan manusianya lebih besar daripada rencana Allahnya. Tapi kalau Maria kan memang murni rencana Allah dan Roh Kudus yang menghuni hatinya, sehingga kekuatan ilahi itu lebih dominan dan lebih kuat bekerja di dalam hatinya, sehingga walaupun hati Bunda Maria itu dilukai, disakiti dan diterpa oleh banyak persoalan dan perkara, dan dia menampung itu di hati, ia tetap tangguh, kuat, tahan banting dan tahan uji. Sehingga perayaan hari ini tuh lebih terikat dengan perasaan hati Maria saat melihat Yesus putranya ditusukin lambungnya dan membuat hatinya terluka. Jadi hati Maria juga terluka karena melihat hati putranya terluka. Dan saya rasa secara psikologis juga ini masuk akal. Seorang ibu yang mengandung dan melahirkan anak punya ikatan batin lebih kuat dengan anaknya, sehingga perasaan apapun yang dialami oleh anak pasti akan dirasakan oleh seorang ibu. Nah, beda dengan zaman sekarang, karena ibu-ibu kan tidak banyak menyusui anak, anaknya disusuin pakai dot, sehingga dari segi perasaan juga agak berbeda. Jadi rasa sense of belonging dari ibu zaman now ini agak berbeda dengan ibu zaman dulu. Mungkin kita masih ingat ketika di Gua Maria saya bercerita tentang bagaimana Maria ini menyusui Yesus, dan itu kemudian jadi sejarah yang terus berjalan di gereja Gua Groto di Bethlehem, tempat di mana Maria menyusui Yesus, dan dipercayain kalau orang datang ke sana dan mencicipi susu dari Gua Groto, ibu-ibu yang menyusui lebih mujarab begitu. Nah, untuk kita paling penting begini, kenapa Maria bisa setangguh itu dan tetap terberkati walau hatinya sering terlukai. Nah, inilah yang dapat kita maknai. Pertama sekali tentu hati Maria itu terluka saat dia harus menerima tawaran mengandungi seorang anak tanpa punya suami. Kan itu untuk seorang perempuan kan tidak mungkin dia terima, karena itu akan jadi skandal gitu. Jadi dihamili tanpa punya suami kan tidak bagus dari segi perasaan perempuan. Itu perasaan Maria pertama. Maka dia sebenarnya menolak tawaran malaikat dengan mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Itu kan sebuah penolakan. Tapi akhirnya dia bisa menerima karena dia percaya itu adalah rencana dan penyelenggaraan Allah, dan Tuhan yang merencanakan itu pasti akan menguatkan dia. Dan memang terbukti setelah dia dikandungi oleh Roh Kudus, dia mengunjungi Elizabeth. Ternyata Elizabeth menemukan sukacita dari dalam pribadi Maria, dan sukacita yang ditemukan oleh Elizabeth membuat Maria juga bersukacita, yang sebagian dari sukacita itu termaktub dalam referen Mazmur tadi. Apa itu referen Mazmur tadi? Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Padahal sebelum hatinya hancur, tapi dia menemukan bersukacita karena Tuhan yang menyelamatkan. Kemudian kedua, ketika dia setelah harus melahirkan Yesus, orang tidak kasih rumah di Bethlehem, lalu lahir di gua. Kan sebagai seorang ibu malu melahirkan anak di gua, di kandang binatang. Setelah itu lagi, setelah Yesus lahir, harus dilarikan ke Mesir karena takut ancaman pembunuhan Herodes. Dan itu perjalanan yang jauh ya. Jadi Suster Kalista kan sudah ke Tanah Suci itu. Jadi jauh sekali itu. Mereka harus jalan kaki waktu itu. Kemudian yang berikutnya dalam Injil hari ini, ketika dibawa ke Bait Allah, malah Yesus tertinggal di sana. Sudah jalan 1 hari loh. Dan selama 3 hari mereka cari, baru dapat hari ketiga. Dan ketika ditanya, kami setengah mati cari engkau, dengan entengnya Yesus bilang, ngapain kamu cari saya? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di rumah Bapakku? Nah, ini sekaligus melukai hati Yosef dan Maria. Kenapa? Kan Yosef bapaknya, masih juga Yesus bilang, aku harus berada di rumah Bapakku. Terus Bapak Yosef ini apa? Kan menyakitkan juga. Dan yang lebih sakit itu pasti Maria. Kenapa?
Yosef ini kan sudah baik diminta untuk mengasuh Yesus. Yesus sakitin begitu lagi. Pasti hancur hati Maria. Dan memang sebenarnya di kesempatan yang lain, Simeon itu dengan belak-belakan mengatakan, anak ini akan menjadi pedang yang menghudus jiwamu sendiri. Dan di bagian akhir Injil kita mendengar bagaimana Maria menyimpan semua perkara itu dalam hati. Nah, kalau hati Maria hanya hati manusiawi, sekuat apa dia menampung perkara itu? Kita juga begitu, punya banyak persoalan dan perkara hidup. Tapi sekuat berapa hati kita menampung? Nah, inilah yang membedakan. Makanya seringkali kita diajak, mari jadikan hati sebagai bait Allah. Jangan lupa supaya hati kita itu menjadi mahkota Tuhan di dalam diri. Biarkan Roh Kudus menghuni hati, karena kalau Roh Kudus menghuni hati, seberat apapun persoalan yang mencekam hati, yang menyakiti dan melukai hati, kita enteng dan enjoy saja, karena ada Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Yang dalam referen Mazmur tadi dengan baik dilukiskan Bunda Maria. Hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Kita percaya kepada Allah yang menyelamatkan, karena lagi-lagi hukum ilahinya jelas, yang terberkati akan selalu tersakiti hatinya. Contoh, Yesus itu orang yang dikasihi Bapa, tapi Yesus harus banyak mengalami sakit hati karena rencana dan kehendak Bapa. Nah, inilah yang kemudian membuat John Powell juga berani menyimpulkan dalam khotbah yang kemarin saya bilang, cinta sejati hanya bisa terjadi kalau sampai hati terluka. Jangan takut hati kita terluka, terutama kalau kita loyal dan total dengan pelayanan dan panggilan kita. Karena semakin kita makan hati, semakin kita terberkati. Yang penting kuncinya, selimuti hati kita dengan hati Yesus dan hati Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati.